Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan berbicara sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Memiliki Pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 14-16 berbunyi demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita karena pikiran akan mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Tahukah Anda sebelum Allah menciptakan bumi dan segala isinya, bahkan alam semesta yang begitu luas, semua itu ada dalam benaknya, semua sudah ada di dalam pikirannya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, maka sebetulnya itu sudah kita pikirkan sebelumnya. Pikiran adalah medan peperangan. Dosa dierami di dalam pikiran. Orang yang punya pikiran kotor tidak mungkin hidup suci. Dan sebaliknya, orang yang pikirannya suci, dia tidak akan hidup di dalam kenajisan. Karena pikiran menentukan sikap dan juga tingkah laku. Nah, untuk menjadi orang Kristen yang tumbuh dewasa secara rohani, kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Rasul Paulus tadi berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Orang duniawi tidak mempunyainya, tetapi orang-orang yang tumbuh dewasa memiliki pikiran Kristus. Apa saja yang merupakan ciri pikiran Kristus yang juga kita harus miliki? Yang pertama, pikiran Kristus adalah pikiran yang serba mungkin. Pikiran yang percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Markus pasal yang ke-9, ada seorang yang kerasukan setan dan ayah dari anak itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah kami." Di ayat 23 Yesus berkata, engkau bilang jika aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti kalau kita beriman kepada Tuhan, maka segala sesuatu menjadi mungkin bagi kita orang percaya. Dalam Matius 17 ayat 20 juga dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi orang yang sungguh memiliki pikiran Kristus adalah orang yang tidak akan mudah berputus asa, karena pikirannya serba mungkin. Yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin bersama Tuhan pasti bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberikan kekuatan bahkan kemenangan kepadaku. Saya ingat pada waktu kami harus membangun sebuah gedung gereja yang besar yang bisa muat kira-kira 3.000 orang sekali kebaktian. Tanahnya saja begitu mahal, apalagi bangunannya. Dari mana dana itu ada? Bangunannya hampir 65 M. Tanahnya sekarang ini sudah berlipat-lipat harganya. Mungkin totalnya hampir 150 M. Jemaat kami adalah jemaat rata-rata. Nggak ada konglomeratnya. Tapi ketika kita melangkah dengan iman dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, Yehova Jireh, Allah menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Tetapi kalau kita nggak berani melangkah, nggak mungkin mujizat itu akan terjadi. Berarti kalau kita memiliki pikiran Kristus, walaupun kita menyadari keterbatasan kita, tetapi ketika kita berdoa, kita terhubung dengan kuasa yang tanpa batas, dan mujizat itu akan terjadi. Ada seorang jemaat kami yang anaknya pernah datang dan tanya kepada papanya, "Papa, kalau saya tamat SMA, bolehkah saya sekolah di luar negeri?" Papanya bilang, "Waduh, berat juga ya dolarnya. Tapi kamu berdoa deh, kamu sekolah yang bagus, nanti papa coba kumpulkan uang." Dan papanya mulai menabung. Tetapi beberapa waktu kemudian ayahnya ini kena stroke. Dirawat beberapa waktu di rumah sakit, untunglah bisa pulang ke rumah, tetapi kaki kalau jalan masih diseret dan ngomong kurang jelas. Beberapa bulan kemudian dia terkena serangan stroke untuk kali yang kedua dan dirawat lebih lama lagi.
sehingga habis dana untuk mengusahakan perawatan tersebut. Ketika anaknya kemudian satu kali lihat papanya sudah kembali ke rumah, dia bilang, maaf Pak ya, saya bukan maksa tapi saya ingin tahu rencana ke depan. Karena kan rencananya saya mau ke luar negeri, tapi kalau Papa memang nggak bisa karena dananya tidak ada, sudahlah apa saya sekolah di Indonesia atau saya kerja saja. Papanya menangis, dia bilang, aduh maaf ya nak, biaya yang seharusnya untuk sekolah kamu sudah habis untuk pengobatan. Nggak apa-apa Pak, saya juga ngerti. Tapi Papa doakan supaya saya bisa ajukan beasiswa ke luar negeri, siapa tahu ada sponsor. Dan dia lakukan itu. Beberapa waktu kemudian dia bilang, Pak, saya keterima. Ada 2 universitas yang terima saya. Satu di Singapura, satu di Amerika. Papanya juga ikut senang. Tapi kemudian dia mulai bilang, itu kan biaya pendidikannya nak. Biaya pesawat pulang pergi bagaimana? Biaya tinggal di sana bagaimana? Biaya kamu hidup bagaimana? Kan mesti makan, mesti beli buku. Anaknya bilang, Pak doakan lagi ya, saya mau coba ajukan lagi. Siapa tahu dapat full scholarship. Maka anak itu mengajukan surat via email kepada 2 universitas yang telah memberikan dana pendidikan. Dan dia ceritakan kondisi ayahnya, kondisi keuangan keluarga. Dan dia mengajukan full beasiswa, termasuk biaya hidup sehari-hari dan tempat tinggal. Dan ternyata saudara, dia dapat jawaban, Anda mendapatkan kesempatan prioritas nomor 1 untuk menerima hal tersebut. Luar biasa, dia diterima. Dan satu hari Minggu ketika mereka datang ke gereja, suami istri dan juga anak ini dengan antusias. Ayahnya bilang, Pak saya ini lagi sehat, gak punya uang sebanyak itu. Tapi lagi saya gak berdaya, lagi saya sakit. Saya doa sama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti sembuhkan saya, dia juga siapkan untuk sekolah anak saya. Ternyata anak saya diterima. Lalu dia tanya, ini lagi bingung nih anak saya. Karena dua-duanya diterima di Singapura atau di Amerika. Ambil yang mana ya? Saya bilang gak usah bingung, ambil salah satu aja. Ini sudah berkat dua-duanya, mana-mana juga bagus. Anaknya akhirnya ambil yang Singapura supaya lebih dekat dengan Jakarta. Tetapi setelah 2 tahun sekolah di sana dan ayahnya juga jauh lebih sehat, sekolah di Singapura itu menawarkan dia untuk melanjutkan di universitas rekanan mereka di Amerika Serikat. Sehingga akhirnya 2 tahun di Singapura, 2 tahun di Amerika Serikat. Dan semuanya di cover oleh sekolah. Bukankah Allah itu luar biasa? Sesuatu yang tidak terfikir Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu pikiranmu harus dikuasai dengan pikiran Kristus yang serba mungkin. Bukan negatif, bukan pasif, bukan pesimis, tetapi yakin mujizat masih terjadi. Haleluya. Yang kedua, pikiran Kristus adalah pikiran yang suci. Yesus ketika ada di dunia, dia dicobai dalam segala hal. Hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 mencatat hal itu. Kenapa dia bisa berkemenangan? Karena pikirannya dikuasai oleh firman Allah. Dalam Matius pasal 4, dia dicoba 3 kali di bukit pencobaan oleh si iblis. Tetapi selalu dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Dia menang karena dia pakai senjata, yaitu pedang roh. Ada tertulis. Jadi kalau kita mau berkemenangan, kita juga harus baca firman, renungkan firman, dan gunakan firman untuk mengatasi setiap serangan kuasa setan. Jadi kalau setan ngomong gini, ada orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Saudara harus bilang, ada tertulis. Tapi mesti tahu apa yang tertulis. Karena setan akan tanya, emang apa yang tertulis? Kalau kita nggak tahu, bingung, digetok sama setan. Tapi kalau kita bilang, ada tertulis, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Wah, setan akan kabur. Pikiran yang suci ini akan membuat kita menang atas setan dan juga kita akan mengatasi setiap godaan yang ada. Nah, kita perlu tahu bahwa dicobai oleh dosa itu tidak sama dengan berbuat dosa. Pencobaan itu belum dosa.
Tetapi kalau kita memberi kesempatan kepada dosa, itu baru kejatuhan. Misalnya, ketika Daud lagi jalan-jalan di atas sotoh istananya, tiba-tiba lihat ada seorang perempuan yang mandi, yaitu Batsheba. Sudah dosa belum? Belum kan? Kebetulan. Masa dia merencanakan itu? Pasti tidak. Pandangan mata yang pertama tidak membuat dia jatuh. Tapi pandangan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu yang membuat dia jatuh. Jadi ketika dia lihat, wih ada orang mandi, set, dia langsung balikan badan, pulang ke istananya. Dia aman. Tapi begitu dia balikan badan, dia pikir, wah cantik juga ya. Dia noleh lagi. Wah, siapa dia ya? Akibatnya terjadi perselingkuhan. Sekali lagi, dicobai tidak sama dengan dosa, tetapi menyerah terhadap pencobaan, memberi kesempatan kepada pencobaan, itu dosa. Martin Luther, reformator besar itu pernah berkata, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya, tapi saya bisa melarang dia ketika dia mau hinggap dan bersarang di rambut saya. Artinya pencobaan bisa saja menyerang kita, tetapi kita punya kuasa untuk menolaknya. Seperti Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Dia berkata tidak, dia lari keluar dan dia selamat. Bukan lari ke dalam atau lari di tempat, tidak. Tapi dia menjauhkan semuanya itu. Nah ketika kita digoda oleh pikiran kotor misalnya, atau yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan terus dilawan, tapi alihkan pada pikiran yang lain. Contohnya, kalau kita bilang, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Apa yang kita pikir? Pasti pikiran kotor. Seperti begini, 1 menit ini, jangan pikir tentang gajah. Jangan pikir gajah yang badannya besar, jangan pikir gajah yang belalainya panjang, jangan pikir gajah yang kakinya besar-besar. Oke, apa yang saudara pikir? Gajah bukan? Tapi kalau saudara tidak mau pikir gajah, alihkan pikiranmu. Pikirkan mobil misalnya. Mobil warnanya merah, menyala, joknya empuk sekali, setirnya wah begitu nyaman. Maka kita akan lupa itu si gajah. Asal jangan pikir bahwa gajah naik mobil, nah itu masih ada unsur gajahnya saudara. Ketika kita mulai mengalihkan pikiran-pikiran kotor yang menyerang kita dengan memikirkan seperti apa yang Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Maka kemenangan Tuhan akan berikan karena mulai dari pikiran kita, kita sudah berpikir benar. Dapatnya pikiran yang positif semacam itu dari mana? Dari firman Tuhan. Karena Alkitab itu bukan pikiran manusia, itu pikirannya Tuhan yang mau dia transfer kepada pikiran kita. Baca firman, berdoa, melekat kepada dia, maka kita akan menang atas segala godaan. Itulah ciri daripada pikiran Kristus. Pikiran yang serba mungkin dan pikiran yang suci. Yang ketiga, pikiran Kristus adalah pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Ketika dia mengalami konflik kepentingan antara keinginan pribadi dan keinginan Bapa, dia berkata seperti yang dia lakukan di Taman Getsemani. Sekiranya mungkin, ambillah cawan ini, lalukanlah daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini loh, orang yang pikirannya dikuasai oleh pikiran Kristus. Kehendak Bapa lebih daripada keinginan pribadi. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus taat bahkan rela mati di kayu salib? Karena kehendak Bapa harus berlaku atas hidupnya. Kalau dia mati, dia bisa menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya, karena pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Mati di salib, dihina, itu bukan hal yang mudah. Sangat menyakitkan, sangat sulit sekali. Tapi taat demi kehendak Bapa yang terlaksana. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang merupakan hal yang paling diutamakan.
mematikan keinginan daging, mematikan pikiran-pikiran manusiawi dengan segala keinginannya yang aneh-aneh, dan menyelaraskan diri dengan pikiran Allah. Petrus pernah ditegur oleh Yesus, dihardik bahkan, "Enyala engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Pikiran manusia itu egois bagi diri sendiri, tetapi pikiran Kristus adalah sesuatu yang memprioritaskan, mengutamakan kehendak Bapa. Saya dulu habis SMA mau melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Saya mau jadi dokter atau ahli sastra Inggris. Saya sudah mengikuti ujian, tes, dan diterima. Puji Tuhan. Tetapi ketika saya berterima kasih kepada Tuhan dan membawa koran yang memuat nama saya, bahwa saya diterima, ada panggilan kuat dalam hati, "Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku." Saya tahu itu bukan suara saya. Walaupun saya rasa itu di hati, itu pasti suara Tuhan. Karena saya tidak ingin jadi hamba Tuhan. Tetapi setelah melewati pergumulan, akhirnya saya sadar, kalau kita bertengkar dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan yang kalah, pasti saya yang kalah. Daripada babak belur, saya menyerah. "Ya Tuhan, aku mau taat, biar kehendak-Mu yang jadi." Dan kalau saya sekarang melayani Tuhan menjadi hambanya, itu karena saya belajar untuk mengutamakan kehendak Bapa lebih daripada kemauan diri sendiri. Kalau ada istri yang dipukuli oleh suami, mungkin suamimu sudah berselingkuh dengan banyak orang. Keinginanmu apa? Cerai. Wah, mungkin dengan marah engkau bilang, "Emang gak ada laki lain yang mau sama saya? Jangan dipikir cuma bisa kamu ya yang selingkuh, saya juga bisa." Itu keinginan diri sendiri. Tapi keinginan Tuhan apa? Ampunilah 70 kali 7 kali. Supaya kalau ada orang yang sesat jalannya, ketika dia didoakan, sabar, ulet, dikasihi, dia akan bertobat, dia balik dan keluarga bisa dipulihkan. Berat kan saudara? Memilih cerai jauh lebih gampang. Dengan pemikiran siapa tahu saya bisa nikah dengan orang lain yang lebih membahagiakan saya. Itu keinginan diri. Tapi kehendak Bapa berbeda. Maukah kita menjadi orang yang memiliki pikiran Kristus, supaya rencana dan kemauan Bapa Surgawi yang menang, biar Dia yang menang, aku yang kalah. Itu pikiran Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, pikiran Kristus adalah pikiran yang berfokus kekekalan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata demikian. "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Orang yang punya pikiran Kristus, pikirannya memikirkan perkara di atas. Perkara rohaniah yang kekal sampai selama-lamanya. Karena perkara yang di bumi itu fana, sementara. Paling 70-80 tahun. Kita seringkali lebih mengejar karir. Tapi karir tidak akan dibawa mati. Karakter itu yang kekal sampai selama-lamanya. Yang kita harus pikirkan lebih dalam. Saudara, biar kerinduan kita yang terbesar itu bukan saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen populer, follower saya banyak, banyak orang melike saya. Oh, saya jabatannya lebih hebat, lebih tinggi, banyak orang mengeluh-elukan saya. Saya yakin orang yang makin hari makin tumbuh dewasa secara rohani, yang dikejar bukan tepuk tangan manusia, yang dikejar bukan fasilitas, tapi perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan akan bilang gini, "Aku suka dengan kamu. Kamu ini orang yang berharga di mataku. Aku puas dengan hidupmu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apakah itu yang merupakan pengejaran kita yang paling utama? Ataukah hormat daripada manusia? Dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan begini, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku coba kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Kita seringkali memiliki pikiran yang sementara. Mau hidup nikmat, seringkali tinggal di hotel bintang mewah, pelesir ke seluruh dunia, mau ke berbagai benua melihat pemandangan yang bagus. Tidak salah untuk hal itu. Tapi saya mau bilang, ketika saya
mengalami hal semacam itu. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tapi biasa, saudara, persekutuan dengan Kristus, hadirat Tuhan, itu yang baru luar biasa. Paulus pernah mengalami hal itu. Sampai dalam Filipi 3 dia bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, nama besar, popularitas, kehebatan, sekarang aku anggap sampah, aku buang semuanya setelah aku ketemu sama Kristus. Kristus tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Sehingga yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal di sini adalah ginoskein. Pengenalan bukan hanya di otak, tapi melalui pengalaman hidup sehari-hari. Bahasa Ibraninya adalah yada. Pengenalan yang begitu intim antara seorang suami mengenal istrinya sehingga mereka melahirkan anak. Dalam terjemahan lama disebut sebagai bersetubuh. Ini keintiman bukan secara jasmaniah tentunya, tapi keintiman secara rohaniah dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh pikirannya berfokus pada kekekalan. Fokusnya cuma satu, Kristus. Mengenal Kristus lebih dalam dan membuat Kristus dikenal lebih banyak orang di atas muka bumi. Itu pengejaran kita yang terutama. Seperti Daud. Daud itu raja, kemauannya bisa banyak. Tapi dalam Mazmur 27 dia bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan baitnya, menikmati kemurahannya. Anaknya Salomo minta hikmat, dikasih hikmat, pinter, kaya, hebat, luar biasa, glamor. Ayahnya minta lebih simpel. Aku lebih minta bersekutu dengan Tuhan. Karena hikmat dunia, kekayaan dunia selesai di lubang kubur. Tapi kalau aku bersekutu dengan Tuhan, aku menjadi penyembah Tuhan. Aku akan tinggal bersama Dia dalam kekekalan. Bagaimana dengan pikiran saudara? Apakah engkau selalu memikirkan perkara-perkara di bumi? Gimana lebih sukses, berhasil, lebih kaya, lebih makmur? Ataukah engkau bertanya, bagaimana supaya aku lebih bisa berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan? Saya berdoa supaya pikiran kita benar-benar bukan pikiran duniawi, tapi pikiran ilahi. Dan bagaimana kita bisa memiliki pikiran semacam itu? Setiap hari, bacalah firman, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tanya Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Bukan apa mauku bagimu. Dan saya yakin kalau kita belajar menundukkan diri pada pikiran-pikiran Kristus, kita menjadi orang yang dewasa rohani dan makin hari makin melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.